Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Afal Farizi dari kelas IF 07 di Prodi Informatika. Saat ini saya ingin menjelaskan terkait tugas saya yang sudah sebelum saya kerja, tugas saya yang sebelumnya sudah saya kerjakan di mata kuliah di Arsitektur dan Organisasi Komputer. Di saat ini saya ingin menjelaskan terkait arsitektur komputer. Arsitektur komputer adalah atribut sistem yang terlihat oleh programmer serta termasuk set instruksi, format data, metode alamat, dan perilaku fungsi yang secara mempengaruhi eksekusi program. Organisasi komputer merujuk pada aspek operasional, internal, dan implementasi seperti struktur, kontrol, jalur data, dan teknologi perangkat keras yang mewujudkan arsitektur tersebut. Komponen utama dalam komputer dibagi dalam beberapa bagian, yaitu CPU atau Central Processing Unit. CPU adalah otak komputer yang bertugas mengeksekusi instruksi dan mengolah data. Yang kedua ada memori atau RAM. RAM adalah tempat penyimpanan sementara yang digunakan komputer untuk menyimpan data yang sedang diproses. Yang ketiga ada storage, HDD atau SSD. Storage merupakan media penyimpanan permanen tempat sistem operasi aplikasi dan file disimpan. Yang keempat ada input atau output device. Perangkat I/O digunakan untuk menerima output dari pengguna, menampilkan output seperti keyboard, mouse, dan monitor. Yang kelima ada sistem bus. Sistem bus adalah jalur komunikasi yang menghubungkan CPU, memori, dan perangkat lainnya agar dapat saling bertukar data. Cara kerja CPU. CPU menjalankan setiap instruksi melalui tiga tahap utama yang disebut siklus fetch, decode, dan execute. Pada tahap fetch, CPU mengambil instruksi dari RAM menggunakan program counter sebagai penunjuk alamat. Selanjutnya, pada tahap decode, control unit menganalisis instruksi tersebut dan menentukan operasi apa yang harus dilakukan serta komponen mana yang harus diaktifkan. Yang terakhir ada yaitu execute. Instruksi dijalankan biasanya melalui ALU untuk operasi aritmetika dan atau logika atau melalui unit lain sesuai jenis perintahnya. Siklus ini berlangsung sangat cepat, mencapai miliaran kali per detik dan menjadi dasar dari semua aktivitas komputer, mulai dari membuka aplikasi hingga menjalankan sistem operasi. Contoh implementasi yaitu pada CPU Intel dan AMD. Prosesor mendorong seperti Intel dan AMD merupakan contoh nyata penerapan arsitektur komputer yang kompleks dan canggih. Di dalam prosesor ini terdapat banyak core yang bekerja secara paralel, cat berlapis, L1, L2, dan L3 untuk mempercepat akses data, serta mekanisme eksekusi instruksi yang terus dioptimalkan melalui teknik seperti pipelining dan branch prediction. Semua teknologi tersebut memungkinkan komputer menjalankan aplikasi berat seperti gaming, editing video, hingga virtualisasi dengan performa tinggi dan efisiensi yang semakin baik. Kesimpulannya, arsitektur komputer memberikan dasar bagaimana komputer seperti CPU, memori, dan perangkat lainnya bekerja secara terkoordinasi. Proses modern adalah bukti nyata bahwa rancangan komputer yang efektif dapat menghasilkan performa tinggi, stabilitas, dan efisiensi yang kita rasakan pada perangkat sehari-hari. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.